Kenapa aki itu bisa bergerak? Dan kenapa kok aki saya bergerak? Banyak banget orang yang menanyakan hal itu, Mas Bro. Oke, kali ini akan aku jawab. Kalau aki bergerak itu hal yang wajar, Mas Bro, karena itu adalah salah satu reaksi aki ketika aki itu menerima energi listrik dari kendaraan kalian atau alternator. Nah, jadi gini, semisal kalau ini alternator ya, alternator mobil kalian, ketika mesin kalian hidup, ini akan bekerja secara maksimal, kemudian listrik itu dimasukkan ke dalam aki. Nah, ketika listrik masuk ke dalam aki, Mas Bro, nanti air yang ada di dalam aki, entah itu kering maupun aki basah, itu akan bereaksi, Mas Bro, dan akan menimbulkan uap, karena ini tuh mendidih, Mas Bro. Mendidih, kemudian menimbulkan uap, dan uap itu dikeluarkan di lubang-lubang kecil aki, di lubang-lubang kecil tutup, Mas Bro. Nah, ini tutupnya, ini tutupnya, ini tutupnya juga. Nah, uap itu akan keluar dari lubang kecil ini, kemudian akan menimbulkan kelembaban di permukaan atas aki, terutama di kepala aki ini, Mas Bro. Nah, jika sudah seperti ini nanti akan menimbulkan korosi atau kayak kepala aki berkerak gitu, Mas Bro. Nah, itu hal yang wajar, Mas Bro ya, yang aku temui di lapangan. Nah, makanya ada beberapa konten aku yang bagaimana perawatan aki kering maupun aki basah. Ya, salah satunya itu membersihkan ini, Mas Bro, membersihkan kepala aki ini supaya kerak ini tidak menghambat energi listrik yang masuk ke dalam aki maupun keluar dari aki untuk menyuplai komponen mobil kalian. Nah, jadi seperti itu. Terus ada yang juga yang tanya, apakah aki kering juga ada airnya? Loh, ya ada, Mas Bro. Aki kering itu ada airnya, atau aki maintenance free yang jenisnya seperti ini, itu ada airnya, Mas Bro. Nah, bentar, saya perlihatkan. Nah, ini kalau semisal kita buka, nah indikator ini semisal kita buka, itu ada airnya, Mas Bro. Nah, terus uapnya keluar dari mana? Keluar dari dalam ini, Mas Bro. Di dalam ini tuh ada lubang kecil yang digunakan untuk penguapan ketika aki ini sedang reaksi. Nah, sama kayak aki basah, cuman bedanya aki kering itu atau aki maintenance free itu adalah aki yang minim penguapan. Jadi penguapannya itu sedikit banget sehingga meminimalisir terjadinya korosi atau kerak pada kepala aki. Namun kalau aki basah, kebanyakan yang aku temui di lapangan itu yang menimbulkan kerak rata-rata aki basah atau aki jenis hybrid gitu, Mas Bro. Nah, kalau semisal keraknya itu sangat berlebihan atau dalam jangka pemakaian 5 bulan atau 3 bulan tiba-tiba juga akan timbul kerak, dan di bagian permukaan ini itu sangat basah banget, itu perlu dicurigai ada indikasi kalau alternator atau listrik yang masuk ke dalam aki itu terlalu besar atau yang namanya overcharge. Nah, kalau overcharge otomatis itu akan berdampak pada air aki ini cepat habis. Itu, Mas Bro. Ya, kalau memang overcharge dampaknya banyak banget. Pertama, cepat timbul kerak, kemudian air aki mudah cepat habis dalam jangka waktu hanya 2 atau 3 bulanan gitu, Mas Bro. Bisa lebih dikit gitu, atau 3 bulan lebih dikit. Habisnya itu nggak habis secara normal yang kita temui, Mas Bro. Biasanya habis normal itu mungkin habisnya segini, bawah garis sedikit gini, atau segini. Nah, kalau pelistrikan terlalu besar, air itu bakal, salah satu lubang ini bakal habis total. Ada yang tinggal segini, ada yang tinggal segini gitu. Nah, kalau keraknya itu masih normal-normal saja kayak gini, itu masih aman. Nah, ini juga tadi timbul kerak sudah saya bersihkan gitu. Makanya buat kalian semua yang bertanya kenapa terjadinya kerak pada kepala aki, ya memang itu hal yang wajar yang terjadi pada reaksi aki gitu, Mas Bro ya. Dan jangan lupa selalu membersihkan kerak aki dengan cara disikat pelan-pelan, pakai air dingin juga boleh, air hangat juga boleh, terserah kalian. Yang penting fungsinya itu bagaimana kerak yang ada di kepala aki ini bisa bersih dan tidak menghambat ketika aki sedang bekerja atau alternator sedang memasukkan ke dalam aki, atau aki sedang menyuplai komponen yang ada dalam mobil gitu. Karena itu bisa mengganggu dan menghambat kelistrikan pada aki. Oke, Mas Bro?
Semoga pertanyaan kalian bisa menjawab maaf. Semoga pertanyaan kalian bisa terjawab di konten ini tentang kerak pada aki. Semoga informasi ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam strum dan salam otomotif, sukses buat kalian semua.